Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsarianti dengan NIM 0538911173. Di sini saya akan mengerjakan soal dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk soal tugasnya mahasiswa diminta untuk membuat 4 halaman website dengan membuat halaman login, dashboard menu HTML, dan juga informasi stok bahan ajar. Kemudian di sini mencakup 7 poin yang terdiri dari struktur HTML, yang semantik, valid, dan lengkap. Kedua, desain CSS. Ketiga, JavaScript DOM, bagaimana interaktifnya website dibuat, bagaimana manipulasi data yang dibuat, kemudian validasi form dan alert yang menyediakan feedback saat error. Kelima, modularitas file dan struktur file. Keenam, kreativitas tambahan seperti tema, fitur, dan UI. Terakhir adalah penjelasan dalam video untuk menyelesaikan tugas seperti bagaimana sistematika, alur berpikir, dan argumentasi dalam merancang dan juga membuat aplikasi website menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Oke, teman-teman, langsung saja di sini saya telah membuat pemrogramannya. Untuk yang pertama adalah dashboard HTML. Dalam membangun aplikasi Sita, fokus utama saya adalah menciptakan fondasi yang bersih dan bermutu. Saya mengimplementasikan HTML5, semantik elemen seperti header, nav, footer, main, dan juga div. Hal ini bertujuan agar struktur web menjadi lebih bermakna atau semantik, memudahkan mesin pencari melakukan indeksasi, serta memastikan aksesibilitas yang baik bagi pengguna. Selain itu, saya memastikan validitas dokumen sesuai standar W3C dengan struktur metadata yang responsif agar tampilan tetap konsisten di berbagai perangkat. Oke, selanjutnya adalah CSS. Untuk CSS ini adalah aspek visual. Saya menggunakan konsep modern dan clean UI. Pengguna gradien untuk warna ungu biru ini memberikan kesan profesional sekaligus futuristik. Dari sisi tata letak, saya mengkombinasikan Flexbox dan CSS Grid untuk memastikan elemen dashboard dan tabel tersusun rapi, agar aplikasi nyaman digunakan di ponsel maupun laptop. Saya menerapkan media queries yang adaptif, sentuhan akhir berupa efek transisi halus atau hover effects, dan shadow pada setiap kartu informasi, memberikan pengalaman interaksi yang lebih hidup dan tidak kaku. Oke, selanjutnya adalah logika dinamika data atau JavaScript. Sini. JavaScript ini menjadi otak di balik interaktivitas aplikasi ini tanpa perlu memuat ulang halaman atau reload. Pengguna dapat mengelola data secara real-time. Saya membangun sistem CRUD atau create, read, update, dan delete yang terintegrasi dengan dengan local storage untuk menjaga persistensi data user. Fitur unggulan seperti live search dan dynamic rendering pada tabel stok memastikan efisiensi kerja pengguna saat mengelola inventaris bahan ajar berjumlah banyak. Oke. Kemudian, validasi dan keamanan pengguna. Keamanan dan akurasi data adalah prioritas. Saya menerapkan sistem validasi berlapis pada setiap formulir, mulai autentikasi login hingga pengecekan input data stok untuk meminimalisir kesalahan manusia atau human error. Saya mengembangkan kotak dialog konfirmasi sebelum penghapusan data serta toast notification sebagai umpan balik instan
atas setiap aksi yang dilakukan pengguna. Dengan begitu, pengguna selalu mendapatkan kapasitas atas setiap proses yang mereka jalankan. Selanjutnya adalah skalabilitas dan kreativitas tambahan. Kreativitas tambahan ini kembali lagi ke CSS. Proyek ini dikerjakan dengan metode modular, di mana pemisah halaman dilakukan secara sistematis untuk memudahkan pengembangan di masa depan, misalnya saat beralih ke database sungguhan. Sebagai nilai tambahan, saya menyisipkan fitur kreatif seperti greeting dinamis yang menyapa pengguna berdasarkan waktu, visualisasi progress bar, dan timeline untuk pelacakan distribusi, hingga grafik batang sederhana menggunakan CSS murni untuk mempermudah pemantauan stok secara visual. Oke, teman-teman, langsung saja di sini saya akan mempraktikkan ke aplikasi Sita yang sudah saya buat programnya. Oke, sorry untuk sebelumnya, untuk di soal halaman login meliputi input, email, dan password. Kemudian tombol login. Kemudian jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Tentu saja kita di sini dapat dilihat di website yang telah saya buat. Jadi saya akan memasukkan ID saya yaitu elsa.ut.ac. Kemudian saya akan memasukkan password yang salah untuk memunculkan apakah keluar pop-up atau alert yang berisi informasi password salah. Ya, dapat dilihat di sini teman-teman bahwa muncul notifikasi atau alert informasi yang berisi email atau password salah, kemudian disarankan menggunakan password ID seperti ini, ID password seperti ini. Ya, langsung saja di sini kita masukkan password yang benar. Dapat dilihat juga di sini login berhasil. Dan ada greeting yaitu selamat datang. Oke. Soal yang kedua, untuk dashboard menu utama meliputi tombol navigasi seperti informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan yang berisi monitoring progress, DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan juga histori transaksi bahan ajar. Terakhir, menampilkan greeting berdasarkan waktu local time, seperti pagi, siang, atau sore. Oke, dapat dilihat di dashboard yang telah saya buat di sini, sesuai dengan dengan soal tugas soal yang sebelumnya tadi, yaitu ada greeting, selamat malam, pengguna, kemudian meliputi dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan juga laporan yang berisi monitoring progress delivery order, dan juga rekap bahan ajar. Terakhir, history transaksi. Kemudian untuk soal yang ketiga, dashboard menu meliputi input nomor delivery order, ketik tombol cari, ditekan, lalu menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dan juga detail ekspedisi seperti tanggal, jenis paket, juga total pembayaran. Langsung saja di sini kita ke informasi bahan ajar di sini meliputi kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar, dan juga jenis dari modul yang dipilih, kemudian edisi dari modulnya, kemudian ada stok dari bahan ajar. Kayak langsung di sini kita ke tracking pengiriman. Untuk tracking pengiriman di sini kita membutuhkan nomor delivery order. Dapat dilihat pada fitur atau di tampilan laporan ini, kemudian monitoring progress DO. Untuk menginput tracking pengiriman tadi, kita memasukkan nomor DO ini. Contohnya adalah ini. Kemudian kita masukkan nomor DO. Setelah itu kita lacak. Sesuai dengan soal tadi, di sini memberikan informasi seperti penerima dari pengguna,
ekspedisi, tanggal kirim, dan juga total pembayaran. Dan juga informasi riwayat perjalanan dari paket ini sedang diproses. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Informasi stok bahan ajar menampilkan secara dinamis data dummy, data JS, variable konstan, data bahan ajar. Kita lanjut ke informasi bahan ajar. Di sini kita dapat dilihat pada rekap bahan ajar. Rekap bahan ajar ini memberikan informasi seperti kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar, kemudian jenis, edisi, dan stok juga. Kemudian terakhir adalah status. Apakah status untuk stok ini aman ataukah statusnya untuk stoknya menipis. Dan di sini ada grafik stok per barang. Terakhir adalah histori transaksi. Histori transaksi ini memberikan informasi seperti ID transaksi, tanggal dari transaksi yang dilakukan, kode barang yang dipesan, nama barang yang dipesan, dan juga jumlah barang yang dipesan, kemudian total dari pembayaran, dan terakhir status, apakah status sudah selesai atau sedang diproses. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulan dari praktik kali ini adalah secara keseluruhan aplikasi Sita ini dikembangkan dengan alur berpikir yang sistematis, mulai dari perancangan yang matang, implementasi teknis yang presisi, hingga tahap pengujian menyeluruh. Semua kriteria tugas telah dipenuhi dengan menonjolkan aspek fungsionalitas, kemudahan pengguna, dan estetika visual yang modern. Sekian presentasi atau penjelasan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada koreksi, mohon di bimbingan dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.